Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam kebenaran firman Tuhan yang singkat untuk menguatkan iman kita semua yang percaya kepada Tuhan. Renungan singkat di pagi hari ini yaitu terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 3 sampai ayat 5. Saya memberi tema yaitu jejak keteladanan Yesus. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5, firman Allah berbunyi, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkannya segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kita melihat di sini bahwa ada sebuah tinjauan tradisi. Cara berpakaian dengan mengikatkan kain pada pinggangnya adalah cara berpakaian dari seorang budak atau pelayan pada waktu itu atau di zaman itu. Pada peristiwa ini Yesus memposisikan diri sebagai seorang hamba yang merendahkan dirinya untuk melayani. Pada zaman itu ada tingkatan atau level budak atau pelayan yang melayani. Level yang terendah adalah pelayanan membasuh kaki. Budak atau pelayan pada level serendah ini umumnya adalah mereka yang dianggap sudah tidak produktif, yang usianya ya mungkin sudah tua-tua mereka. Selain itu juga yang dialami atau yang mereka alami, budak mengalami cacat juga. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang sudah tidak maksimal dalam hidupnya atau untuk sebuah tugas yang lain. Tapi kita melihat di sini dalam bacaan ini sangat luar biasa. Ini adalah teladan Yesus. Sewaktu Yesus menghamba untuk melayani, ia tidak mengambil posisi hamba pada level tertinggi, tetapi ia mengambil posisi hamba pada level yang paling rendah atau di bawah, yaitu membasuh kaki. Di sana Yesus bukan saja merendahkan diri, namun ia benar-benar menghampakan dirinya sendiri. Dalam Filipi pasal 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kalimat telah mengosongkan dirinya adalah sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Itu bisa berarti Yesus membuat dirinya tanpa reputasi untuk melayani. Benar-benar menghampakan diri dan tidak ada motivasi yang tersembunyi. Kata reputasi juga sama artinya dengan citra. Jadi Yesus tidak melakukan pencitraan, tetapi sepenuhnya memang dia benar-benar menghamba. Apa yang Yesus lakukan ini adalah sebuah keteladanan untuk diwariskan pada kita dalam melayani. Yesus mau kita bukan sekedar mengikuti jejaknya, tetapi juga menjadi sama seperti dia dalam melayani. Pelayanan membasuh kaki. Apa tujuan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Tujuannya adalah mentahirkan supaya bersih. Kaki adalah perjalanan kehidupan kita, termasuk pelayanan kita, meliputi tingkah laku dan karakter kita yang harus dibasuh, bersih agar tahir. Jadi langkah pelayanan kita, langkah hidup kita harus bersih. Kita berjalan bersama Tuhan harus bersih. Kita melayani Tuhan dengan motivasi yang bersih. Ada nilai-nilai penting yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu hidup merendahkan diri, menghamba, melayani, dan selalu ada pada posisi bersih atau tahir di hadapan Tuhan dan manusia. Hal ini sangat penting. Di mana letak pentingnya? Kita lihat dulu tanggapan Petrus ketika kakinya dicuci oleh Yesus sang guru. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 8 di sana dikatakan, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Mengapa Petrus mengucapkan pernyataan, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya? Kenapa yang dilakukan Yesus itu tindakan yang seharusnya tidak semestinya ia lakukan? Yesus yang adalah Tuhan dan Guru yang seharusnya dilayani. Petrus punya pemikiran bahwa dia adalah Guru, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Seharusnya tidak patut Yesus melakukan tindakan seperti itu. Tetapi ini satu hal yang sangat luar biasa. Yesus melakukan tindakan itu memberi contoh kepada Petrus, kepada murid-murid, dan juga kepada kita semua.
Ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya dan saudara harus melayani. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Orang sombong yang mengedepankan reputasi diri untuk mendapatkan penghormatan manusia, bukan saja dia tidak dianggap oleh Tuhan, tapi juga tidak dikenal Tuhan. Dan nilai sebagai pembuat kejahatan, dinilai sebagai pembuat kejahatan oleh Tuhan. Bagaimana seorang dapat mendedikasikan dirinya sudah tahir, bersih atau belum? Hal ini mudah untuk dideteksi. Misal, apakah masih ada kebencian, amarah yang belum kita bereskan? Jika ada, berarti hati kita tidak tahir. Apakah dalam melayani kita masih bergantung pada pengakuan atau acungan jempol orang lain atau manusia? Itu berarti hati kita juga belum tahir. Orang yang tahir hatinya tidak pernah memperdulikan apa dirinya dipuji atau tidak. Fokusnya pada melayani sebaik mungkin hanya untuk Tuhan. Kitab Wahyu menggambarkan bagaimana kondisi orang percaya yang hatinya tahir sepenuhnya. Wahyu 6 ayatnya yang keempat, dan di hadapan takhta itu ada laut kaca, lautan kaca yang bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Laut berbicara tentang kumpulan orang banyak. Laut kaca adalah kumpulan orang percaya yang telah ditahirkan oleh darah Yesus. Sehingga kita berada di hadapan Allah. Di hadapan Yesus kita adalah transparan. Kita bening, tanpa cacat. Jadi saya dan saudara bagikan kristal, mendapat penghormatan yang begitu tinggi di hadapan Allah. Tetap setia melayani. Langkah pelayananmu harus tahir. Motivasi pelayananmu harus tahir. Belajar merendahkan diri. Allah membenci orang sombong. Kesombongan adalah membuat kau menjadi musuh Allah. Karena itu melayani tetap dengan rendah hati. Kita kenal ada hukum padi. Makin berisi makin merunduk. Makin dipakai Tuhan makin rendah hati. Makin dipakai Tuhan makin setia melayani. Makin dipakai Tuhan makin konsisten melayani. Tetap melihat pekerjaan Tuhan. Tetap setia. Oleh sebab itu dalam renungan pagi ini, biarlah saya dan saudara tetap kuat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya untuk berdoa di dalam mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu dan kami boleh belajar seperti Yesus. Yesus menjadi patokan kami. Yesus menjadi teladan kami yang terbaik. Teladan rendah hati, teladan melayani, teladan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, taat kepada Bapa, setia, bahkan merendahkan diri. Teladan-teladan yang luar biasa ini, biarlah menjadi pegangan dalam hidup kami dalam melayani pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi dalam program renungan singkat di pagi hari. Pada hari-hari ke depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.